Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai dengan detik ini kita masih dalam naungan iman Islam dan di bawah bimbingan sunnah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan yang lalu sudah kita bahas bagian awal dari bab yang kedua dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam ini, yaitu asam, basa, dan garam. Asam dengan berbagai macam contohnya, jenis serta bendanya sudah kita bahas. Begitu juga basa serta beberapa perbedaan antara asam dan basa, dan semoga apa yang sudah kita bahas bisa kita pahami bersama dan semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya, yang ketiga yang akan kita bahas adalah garam. Ya, benda yang sudah akrab dengan kita, benda yang sering kita jumpai, terutama kaitannya dengan makanannya. Benda yang sering kita jumpai untuk makanan, terkadang juga untuk obat-obatan dalam bentuk orali dan semisalnya, ya. Garam, sebagian kita, sebagian para santri rahimani wa rahimakumullah jami'an mungkin sudah pernah melihat proses pembuatan garam. Kalau benda garamnya insya Allah semua santri sudah mengetahuinya, tapi prosesnya mungkin sebagian santri sudah ada yang pernah melihatnya, sebagian belum, ya. Ya, kita akan coba terangkan secara teori, ya, secara teori, tidak secara praktek, karena praktek harus menyaksikan di lapangan. Ya, pembuatan garam, kita terangkan dulu pengertian garam. Garam yang biasa kita nikmati untuk hidangan makan kita, untuk masak di dapur kita, itu adalah pengertiannya seperti di buku yang sudah santri sekalian peroleh atau PDF-nya, yaitu senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Ya, itu pengertian garam secara teori, yaitu terbentuk dari reaksi asam dan basa. Ya. Asam sudah kita bahas kemarin, basa pun sudah. Nah, kedua senyawa ini ketika digabungkan dia menghasilkan yang namanya, bentuk bendanya namanya garam. Namun hasil reaksi kimianya itu bermacam-macam, ya, itu bermacam-macam. Sama seperti alkohol, alkohol pun jenisnya bermacam-macam, ya, tingkatannya bermacam-macam. Sama seperti garam. Garam yang dihasilkan dari senyawa asam dan senyawa kimia itu nanti proses kimianya bisa menghasilkan dengan simbol NaCl. Ya, bisa juga nanti dengan simbol CaCi2, ya. Kemudian yang ketiga ada disimbolkan dengan ZnSO4, serta yang terakhir di sini dibawakan contoh cukup 4, banyak jenisnya yang lain, yaitu NaNO2, ya. Intinya proses yang dihasilkan dari garam ini menghasilkan beberapa
senyawa kimia seperti yang disebutkan tadi. Kemudian proses yang mungkin sebagian santri pernah melihat, yaitu petani garam itu biasanya dengan menguapkan air laut ya. Petani garam biasanya diperoleh dengan proses iodisasi garam kalium sehingga diperoleh garam yang beriodium. Itu diantaranya dengan penguapan. Dicari dengan petani garam membuatnya dengan cara penguapan dan kristalisasi ya. Jadi proses pembuatan garam oleh para petani tambak garam itu dengan penguapan dan kristalisasi air yang mengandung kadar garam yang tinggi, baik itu di dekat pantai maupun dari pantai itu sendiri, naikkan ke daratan, kemudian diuapkan, airnya menguap, tersisalah kristal garam. Proses ini sendiri baik yang secara kimia buatan maupun alami, penguapan tadi oleh petani tambak itu namanya penguapan, prosesnya secara alami. Itu prosesnya dinamakan dengan reaksi netralisasi. Jadi secara kimia prosesnya atau reaksinya, apabila tadi sudah awal diterangkan antara asam dan basa, maka kalau yang dari tadi para petani dari air garam atau air laut atau air yang kadar garamnya tinggi dijemur, dipaparkan di atas hamparan, kemudian menguap airnya, tersisa kristal garam. Kalau rumus atau reaksi secara kimia seperti ini. Asam yang sudah kemarin kita bahas disimbolkan dengan HCl. Itu direaksikan dengan basa yang disimbolkan dengan NaOH. Maka ketika kedua senyawa ini direaksikan, dia akan menghasilkan ini natrium klorida atau garam dapur, plus yaitu menghasilkan juga air ya. Dua senyawa ini direaksikan menghasilkan dua bagian juga, ada garam, ada air. Nah, air ini yang akhirnya nanti diuapkan dan terakhir kristalisasi, muncullah bentuknya garam dapur ya. Itu proses secara kimiawi ya. Kalau kita lihat langsung, mungkin sebelum para santri sekalian mungkin menuju ke Ma'had Al-Furqan akan melewati jalur-jalur tol. Kalau masih ada, mungkin sebagian masih aktif tambak garamnya di sebelah kanan kiri sebelum masuk kota Gresik ya, dari Surabaya, atau sebelum masuk ke dekat dengan kecamatan Sidayu dengan Manyar, nanti akan melewati beberapa tambak ya. Itu mungkin para santri sekalian barakallahu fikum bisa menyaksikan secara langsung. Seperti itulah proses pembuatan garam dalam dunia nyata. Tapi secara kimia prosesnya adalah seperti yang sudah kita sampaikan tadi, seperti ini. Kemudian beberapa reaksi kimia yang lain, kalau tadi disebutkan ini diambilkan contoh dari asam dan basa menghasilkan garam dan air, maka penulis di sini membawakan beberapa contoh yang lainnya, reaksi antara beberapa senyawa yang lainnya. Yang pertama yaitu senyawa tadi, yang pertama sudah, yang kedua adalah senyawa basa dengan oksida asam menghasilkan garam plus air.
Yang kedua adalah senyawa basa. Basa itu berarti ini tadi ya. Dengan oksida asam menghasilkan garam dan air. Ada kandungan garam dan airnya ya. Kemudian yang ketiga yaitu tadi basa dengan oksida asam. Sekarang dibalik, asam dengan oksida basa menghasilkan garam plus air juga. Prosesnya dibalik, hasilnya sama, garam plus air. Sedangkan kalau kedua-duanya itu bentuknya oksida, maka hanya menghasilkan garam tanpa disertai senyawa air ya. Seperti itu. Sedangkan yang kelima, yang terakhir, jika logam direaksikan dengan senyawa asam akan menghasilkan garam plus hidrogen. Itu beberapa contoh reaksi. Nah, di tabel ini disebutkan beberapa senyawa untuk garamnya, beberapa garam yang dikenal. Bentuknya seperti ini. Ini nama atau jenis garamnya, ada natrium klorida, natrium bikarbonat dan seterusnya. Kemudian di sini adalah simbol atau rumus kimianya ya. Rumus kimianya. Sedangkan yang bagian ketiga ini, kolom yang sebelah sini menunjukkan nama yang ada di pasaran ya. Lebih dikenal natrium klorida itu dengan garam dapur. Natrium bikarbonat itu lebih dikenal dengan di masyarakat lalu di dunia usaha dengan baking soda. Nah, sehingga di catering, di dunia pembuatan kue terkenal dengan manfaatnya untuk mengembangkan kue dan seterusnya. Ini beberapa yang ada dari contoh atau bentuk-bentuk garam ya. Kemudian bab atau bagian yang berikutnya yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi asam, basa, dan garam. Setelah bagian pertama dan kedua membahas tentang asam, basa, serta garam, di bagian yang berikutnya kita akan mengidentifikasi suatu senyawa, suatu larutan itu dia bersifat asam, basa, atau netral ya. Nah, jika larutan tersebut bisa diketahui dengan indikator asam dan basa ya. Dengan indikator asam dan basa, yaitu zat-zat melalui zat-zat yang warnanya berbeda ketika dicampurkan dengan larutan asam dan basa. Di antaranya indikatornya dengan seperti itu, yaitu menggunakan suatu zat yang bisa berubah warnanya ya. Di antara metode yang digunakan yaitu yang pertama diterangkan di sini dengan kertas lakmus ya, dengan kertas lakmus ya. Kertas lakmus itu kertas yang didesain khusus untuk mengindikasi suatu larutan atau senyawa, dia termasuk asam, garam, atau netral ya. Di sini disebutkan ada 5 indikator. Yang pertama lakmus merah ya, yang kedua lakmus biru, yang ketiga metil
merah, dan ada dua contoh berikutnya. Nah, masing-masing ini akan bereaksi menghasilkan warna yang berbeda. Ketika lakmus merah pada larutan asam atau senyawa asam, maka lakmus ini warnanya tetap merah. Warnanya tetap merah ketika dia diletakkan di senyawa yang asam, lakmus merah. Kemudian ketika diletakkan di senyawa atau larutan basa, warnanya berubah menjadi biru. Ya, warnanya berubah menjadi biru. Nah, dan berikutnya ketika diletakkan pada suatu larutan, warnanya tetap merah, bisa juga dia menunjukkan larutan netral. Terus untuk membedakan antara larutan asam dengan larutan netral dengan lakmus ini gimana? Maka digunakan dua lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Ketika lakmus biru dia diletakkan di senyawa asam, larutan asam, akan menghasilkan warna merah. Ya, diletakkan di larutan basa menghasilkan warna biru, dan ketika diletakkan di larutan netral warnanya biru. Maka ketika dua kertas ini, dua indikator ini digabungkan, yaitu lakmus merah dan lakmus biru, maka bisa diketahui jika hasilnya itu keduanya sama-sama merah, maka dia larutan asam. Jika keduanya sama-sama biru, itu berarti larutan basa. Jika yang merah tetap merah, yang biru tetap biru, warnanya tetap asalnya, tetap aslinya, maka dia larutan tersebut atau senyawa tersebut merupakan senyawa netral. Ya, itu yang dibawakan beberapa metode, diantaranya yang ini ya, yang dijelaskan oleh penulis di sini dengan kertas lakmus. Kemudian ada beberapa penjelasan di bawahnya tentang bahan kertas lakmus ini dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah mengukur suatu senyawa asam atau basa dengan pH-nya, yaitu dengan alat seperti ini ya, dengan alat pH meter. Para santri sekalian, ada yang pernah melihatnya, atau mungkin kalau belum pernah melihatnya bisa diperhatikan gambar yang ada di kitab kita ini. Ya. Kemudian untuk mengetahui larutan itu asam atau basa, indikatornya adalah dengan garis atau dengan nilai. Nah, dia semakin ke sebelah kanan, ini dia nilainya 7 kalau untuk larutan netral. Kemudian ke sini angkanya 14, ke sini angkanya 0 atau 1 ya. Maka dia yang ke sebelah kanan dia menjadi larutan basa, yang sebelah kiri menjadi asam ya. Jadi apabila pH meter ini menunjukkan nilai di atas 7, dia larutan basa. Apabila nilainya di bawah 7, maka dia merupakan larutan asam ya. Dan inilah akhir dari pembahasan kita. Mungkin lebih jelasnya nanti bisa melihat ini berapa warna indikator serta pH ya untuk suatu larutan. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Bab kedua ini sudah selesai. Ada 2 pertanyaan yang bisa santri sekalian kerjakan untuk menambah pengetahuan kita. Yang pertama,
proses pembuatan garam disebut dengan reaksi apa? Saya ulangi, proses pembuatan garam disebut dengan reaksi apa? Yang kedua soalnya, sebutkan alat yang digunakan untuk mengukur keasaman atau kebasaan suatu senyawa. Sebutkan alat yang bisa digunakan untuk mengukur asam basahnya suatu lautan. Kita akhiri, wallahu taala alam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.